begitu dia. Sampaikan ke Yusuf bahwa Yusuf tolong jangan menyampaikan informasi sesat. Ya, Muslim. terpaksa saya bantu Edis. Tapi beri juga saya kesempatan sedikit kepada saudara-saudara saya Muslim yang Islam, supaya jangan mau mengatakan Nabi Muhammad itu sangat bermasalah. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu Assalamualaikum. Ya. Oke, coba Daeng Sarul, jangan kau malu menunjukkan wajahmu sebentar. Ya, Pak Sahrul, Daeng Sahrul, silakan Pak. Oke. Ini Ibnul Kalam ini orang apa? Makassar kah? Ya, orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Kenapa juga kau begitu? Maksud Bapak apa? Ikut-ikut sama Edis, sudah tua. Kalau dengarkan dulu. Muslim Ya, di bawah. beri kesempatan Edis. Kalau baru Dengarkan sampai dulu, 1 Pak. jam, Dengarkan nanti dulu. saya gantikan kau Makassar punya juga kuota, saya. Edis. Saya Makassar juga saya. Saya jadi Ya, kontor terus. di atas. Ya, silakan. Boleh dengarkan sebentar sekali. Muslim di bawah, kalau naik di romnya Edis, main-main saja, jangan terlalu serius. Karena Edis ini kasih bodoh-bodoh saja kamu itu. Ada TV-nya si Edis ini. Oke, Ada sama aku baik. rekamannya sama dia itu. Jadi Baik, ini sebentar, di sini Pak Kalam. main-main saja ya. Biar saya yang jawab, Bentar. biar Oke, suruh silakan, dia Pak bertanya Kalam. tentang Main-main Islam. saja, Suruh main-main dia saja di bertanya bawah tentang Muslim, Islam. jangan naik. Kalau kamu Silakan. naik di romnya Kamu Daeng Sarul, tenang. jangan kau Jinakin macam-macam dulu kau, Dik. jinnya. Jangan macam-macam kau, Dik. Tenang dulu. Jangan macam-macam kau, Dik. Tenang dulu, tenang. Oke. Jangan macam-macam. Pak Kalam, silahkan dijawab. Bukan Ya. saya naik ke Serupang, bukan aku naik ke Serupang. Kalau Oke, Muslim oke, naik oke. di atas di romnya Edis, main-main saja. Waduh, Jangan diulang-ulang lagi. Oke, baik. tidak boleh main-main di dalam Al-Quran, tidak boleh Oke, main-main. silakan. Halo Mbak, Muslimah Mbak ya? Ya, Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang, Mbak? ya. Sudah menyimak dari tadi? Bang, di sini bang, Gimana? jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya sudah Jaringannya menyimak. jelek. Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya, sudah nyimak dari tadi. Jadi teman-teman Tapi saya ingin Muslim, menekankan tapi saya ingin Silakan. menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu Ya. berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. nah, Betul sekali. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini. menurut saya. Yang menjadi pertanyaan besar begini, di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Gini Gus Yadi, biar kita nggak ke situ terus gini. Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya, Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala, betul atau salah? iya, Nabi Ibrahim saja waktu itu. Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda kalau Muhammad tahu ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah. Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Ah, jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini berat. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40, dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya, setuju? Ya. Dia orang yang
diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? Setuju. Oke. Dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Iya, ikut. Oke, ngapain dia di Ka'bah? Berat ini, berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Berat. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Yang ngomong. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Ya. Nih. Ya itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil nih, lihat nih. Siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih? Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah, Muhammad mencari jalan tengah. Dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Tanya sama aku. Iya. Iya, sudah. betul. Sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala itu adalah literatur Muslim sendiri nih. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih, ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah, Suwa di Yanbu arah Madinah, Al-Jaisyat ke arah Hadramaut. Nih, ini berhala-berhala. Lata di Taif, kemudian Manat di Kudait, Nasr di Yaman. Nih, berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Sebelum umur 40, dengar gini, taruhlah di umur 38, Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya. Ngapain dia kesini? Ya mengajak umat lah, kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Oh. Kalau ada pasir, saya lompat-lompat di pasir nih, teman-teman. Bagaimana Anda ini, Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat.
Tidak berat kok. Makanya Saya Gus terima Yadi, kenyataan. makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu. Lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Naik haji itu atau umrah. Naik haji kemana menurut Al-Quran? Tidak usah. Ya ke Mekah kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Baka, oh nggak percaya? Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk baca dulu. tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata, bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian Umat Islam itu ya yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Baka atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Baka dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Oh iya tadinya. Oke lah Gus, saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu Saya tidak punya nanya. ilmu gimana? Nanti biar gini, teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang benga itu? Udah tahu gak punya ilmu, kami terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang benga, jangan dulu. Nekat yang nyata. Yuk teman-teman ya, teman-teman muslim jangan lagi inbox saya bilang, kamu kok beraninya sama yang awam-awam? Saya undang yang mengerti ajaran agama Islam. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Ini sudah 20.000 orang ya yang menonton ya. Kalau muslim bikin seperti ini itu namanya dakwah. Bayangin teman-teman ya. Saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim kata dia. Nah, ketika Yesus sudah di framing, sudah dibuat
atau dibingkai sedemikian rupa menjadi seorang muslim, maka suka-suka muslim bahas tentang Yesus. Iya, dikatakanlah Yesus menubuatkan Muhammad yang kena sihir itu loh. Dinubuatkanlah bahwa Yesus menubuatkan Muhammad, padahal Muhammad sendiri menyuruh yang saya kalau dibilang penistaan agama. Yang saya lakukan ini adalah untuk apa? Supaya pemerintah, tolong dong pemerintah kan diem aja ini. Tahu pemerintah tuh tahu dia, tetapi diam-diam saja. Ya kan? Ketika umat muslim membawa nama Yesus kami untuk menyebarkan agama mereka yang isinya bertolak belakang dengan ajaran agama Kristen, kenapa pemerintah tidak ambil tindakan? Kalau pemerintah tidak ambil tindakan, berarti orang Kristen boleh menanggapinya. Kan boleh orang Kristen menanggapinya. Nah, masalahnya kalau menanggapi namanya penistaan agama. Masa menanggapi penistaan agama? Ini yang umat muslim lakukan bertahun-tahun, belasan tahun. Ya, yang pemerintah tidak pernah ambil tindakan, diam-diam saja. Nih salah satu contohnya nih, tokohnya nih, Dondi. Dikatakan tulisannya Jesus, ya kan? Ini PBUH, ini kependekan ini. Ya, peace be upon him. Artinya Yesus atau bahasa mereka lah ya, Jesus kalau bahasa ininya, salam sejahtera kepadanya, alaihissalam. Nah itu bahasa Arabnya, Jesus alaihissalam. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Ini tuh slogan-slogan dari luar. Tulisannya Jesus PBUH. Tapi teman-teman tahu nggak, ini orang Kristen ini sudah menanggapi ini. Jadi yang mulai itu kalian duluan, yang cari penyakit itu kalian duluan. Gitu loh, saya itu cuman bilang, intinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kalian itu nggak urus agama kalian? Gitu loh, uruslah agama kalian, teman-teman. Muslim bahaslah agama Islam. Nanti kalau kamu bahas agama Kristen terus, dijawab terus, kamu sakit hati. Yo, maukah kita sepakat? Dulu 2 tahun yang silam sudah saya ajak tuh yang muslim-muslim. Sudah kumpul semua kita semua. Tapi mereka tidak mau. Juma dan kawan-kawan dan dengan organisasinya API nggak mau mereka. Kami tidak akan berhenti. Itu, ayo silakan yuk. Siapa tidak mau kita hidup damai sejahtera? Siapa tidak mau kita hidup dengan agamamu, agamaku? Siapa tidak mau? Ya kan? Siapa tidak mau kita bergandengan tangan membangun negara kita tercinta? Tapi kalau kalian begini terus, gimana kami tidak menjawab? Yuk. Kalau dijawab ya kalian jangan mau. Halo, Om Edis. Iya, Bang Alor, Muslim Bang. Saya izin konfirmasi aja ya. Barusan saya debat dengan Edis ini Yusuf kalah telak. Jadi dia membawa namamu. Saya pingin konfirmasi kebenaran. Kan beberapa hari lalu dia menaruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya tanya tadi, dasar hukumnya mana? Kapan orang Kristen mendeklarasi Tuhan Kristen adalah Edis TV? Dia bilang Om Edis TV yang menyampaikan. Terus saya tanya bolak-balik, tolong buktikan ke saya bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV. Dia cari video berkali-kali tidak menemukan, hampir 30 menit cari video tidak menemukan. Saya ingin konfirmasi ke Om Edis, benarkah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak benar sama sekali. Berarti saya berkesimpulan bahwa si Yusuf menyebarkan informasi palsu. Iya, biasa. Gini, bilang, saya anak hukum. Saya begini Bang Alor. Tadi kan dia buat caption baru lagi. Terus saya tanya bolak-balik, dasar hukumnya mana?
Dia tidak mampu menjelaskan ke saya suruh. Kalau memang Edis TV pernah menyampaikan itu, tolong buktikan video atau captionnya. Kan dia buat caption beberapa hari lalu. Saya ajukan naik, dia tidak naikkan. Tadi saya naikkan. Sampai tidak bisa sebutkan, tunjukin, buktikan bahwa Edis TV menyampaikan. Justru yang disebutkan adalah Om Edis menjelaskan Tuhan adalah Rob. Dia tidak mengerti. Jadi saya menjelaskan tentang SOPK yang benar, kalimat sinonim, antonim kok tidak paham. Makanya saya ingin. Jadi begini Bang Alor. Jadi begini Bang Alor. Sebenarnya itu adalah satu keputusasaan Yusuf PI ketika dia tidak mampu membantah argumen saya. Jadi gini, ada beberapa pendebat-pendebat Islam yang saya ajak diskusi Bang. Dan mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nah, karena saya mampu membuktikan bahwa umat Islam sendiri mengakui bahwa Muhammad itu robnya, akhirnya dia mencari segala daya upaya untuk begitu. Saya minta maaf ya. Saya mau bilang bahwa berarti caption yang dibuat Yusuf beberapa hari lalu dan tadi itu adalah si Yusuf yang buat, bukan Edis TV. Betul. Berarti si Yusuf ini menyampaikan informasi palsu, menyampaikan informasi hoax, dan dia menyesatkan. Tadi saya menjelaskan panjang lebar, kan dia bilang bahwa Edis TV yang menyebutkan. Saya tanya bolak-balik, tidak mampu menjelaskan. Akhirnya dia mengatakan bahwa tolong nonton video 40 menit. Saya bilang itu anak SD juga bisa nonton. Tapi sekarang Anda buktikan. Kan kami dihukum, saya kebetulan calon pengacara, jadi saya bilang begini. Anda yang mendalilkan, maka Anda pun harus membuktikan. Seperti Edis TV mengangkat sebuah tema, dia punya bukti hukum, bukti agama, bukti Alkitab, semua jelas. Si Yusuf tadi tidak mampu menjelaskan, makanya saya naik. Ini mau minta konfirmasi kebenaran. Apakah tidak pernah Om Edis yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah Edis TV? Tidak Supaya pernah saya mengatakan demikian. Ini tadi saya menjelaskan ke mereka nih. Dia sendiri yang taruh caption Tuhan Kristen Edis TV. Saya menjelaskan bahwa Tuhan Kristen ada perbedaan. Berarti dia ganti Tuhan ini Edis. Jadi saya memang tidak tertarik. Tapi karena dia ganti Tuhan Kristen Edis TV, saya ingin dia konfirmasi. Ternyata Yusuf hanya menyalahkan Om Edis. Saya penasaran. Saya bilang oke. Jadi teman-teman, saya mau bilang ke semua hari ini. Sorry, saya balik kamera dulu. Yusuf dua tema, tadi tema pertama dan tema hari ini yang Yusuf pasang itu bukan pernyataan Edis TV. Tapi dia sendiri yang mengatakan. Makanya tadi saya tanya bolak-balik, dia tidak mampu menjelaskan ke saya. Begitu ya. Jadi mohon maaf, saya akan turun. Saya juga Kristen. Saya sebenarnya tidak suka debat agama. Saya ingin dia konfirmasi kata Tuhan Kristen Edis TV. Tapi dari pernyataan itu saja dia tidak mampu. Bagaimana dia mau berdebat dengan Edis TV? Saya anak teknik, anak hukum. Anak hukum saja dia tidak mampu berdebat dengan saya. Bagaimana dia mau debat dengan Om Edis TV yang 13 tahun sudah mempelajari agama mereka? Jadi itu saja, saya minta terima kasih. Sekali lagi saya bilang, tadi dia temukan saya gara-gara dia tidak mampu berdebat dengan saya. Kalau udah babak belur gitu dia. Sampaikan ke Yusuf bahwa Yusuf tolong jangan menyampaikan informasi sesat yang menyesatkan banyak orang dan informasi palsu, karena Edis TV tidak mengatakan. Sekian, Tuhan memberkati. Lanjut. Amin. Terima kasih Bang Alor. Terima kasih. Oke, saya turunkan Bang Alor ya.